Loh saya ada politik, saya ada DPR. Justru itu saya fair, hanya membela secara ilmu. Kalau saya Ma'ruf Amin mungkin Pak Dum wakil presiden gitu. Saya ini tidak Ma'ruf Amin. Saya benar-benar teman sampean yang nggak jelas ini. Gitu. Tapi justru bagus nggak jelas. Ketok menusane. Gitu. Jadi ini penting ini. Saya itu lama sekali nulis tentang Al-Intisor Limadhahi Bisyekh. Memang saya tidak niat saya kitabkan atau saya bukukan. Tapi lama sekali kita semua tentu mendengar khas-khas madhab Syekhina yang mungkin secara mainstream ya, secara lazimnya para kiai itu kurang dicocoki. Tapi saya pastikan madhab beliau adalah sangat kuat, baik min haitsus sanad maupun min haitsul manhaj, baik secara sanad maupun secara manhaj. Saya nanti pastikan beberapa kitab, utamanya kitab Ihya nanti saya baca. Bukan niat menggurui, tapi memang saya dan jenengan ini utamanya santri-santri, tentu saya tidak punya niat ngandani para kiai atau memberitahu para kiai, tapi ini utamanya anak-anak. Nanti bisa dicek karena secara akademik akan saya tunjukkan kitabnya apa, halamannya berapa, dan nisbatnya atau korelasi dengan madhab Syekhina kayak apa. Misalnya begini, setiap saya macet di Semarang atau di Jakarta atau di mana saja, dan beberapa orang kaya, misalnya non muslim atau kaya lah, dikawal polisi atau punya otoritas tertentu, misalnya banyak pekerja muslim yang kerja di pabrik Cina atau di pabrik non muslim, itu hati saya menjadi tenang karena wakil gubernurnya itu Gus Yasin. Bukan apa-apa, karena saya akan kesulitan kalau ketemu Allah ditanya di mana al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, karena mereka sudah kaya raya, dipimpin oleh mereka. Tapi kalau saya ditanya Allah, nyatanya yang kuasa itu Cina, pabriknya besar-besar, karyawannya banyak, uangnya banyak, tetap saja di bawah otoritas Gus Yasin. Sehingga kita jawabnya tuh gampang, masih al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Begitu juga misalnya menyangkut Bu Mega, kenapa Yai Kerso ketemu Bu Mega itu berkali-kali ngendikan sama saya, aku itu seneng damai ya. Nah Indonesia perang sing kedusan yes aku, terus disalahno wong wis tak betah-betah. Sementing Indonesia damai, ora ono safku dima, ora ono darah nopo mengalir. Tentu kita tahu dalam kaidah Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi saya pastikan madhabus Syekh ini selain punya sanad yang qawi, juga punya manhaj yang qawi. Ini penting saya utarakan, meskipun anak-anak Anwar tentu banyak yang sebelum di sini mungkin mondok di beberapa pondok, yang mungkin sebagian kiainya punya madhab yang beda dengan madhab guru kita. Memang mulai dulu ikhtilaful a'imah rahmah itu gak masalah. Tapi jangan sampai kemudian kita yang mulazamah di sini tidak tahu hujah madhab guru kita. Maka saya berharap sekali dan senang sekali ketika Kiai Haji Muhammad Najih suka nulis dan saya sering baca tulisannya. Gus Yofur juga suka nulis, Gus Kamil juga jabat ketua DPRD Rembang. Karena kalau misalnya kita-kita ini tidak jabat, kemudian ditanya, kita-kita misalnya santri tahta syaukatil kafir atau tahta syaukatil fasik, juga kita kesulitan menjawab. Setidaknya kalau kita tahta syaukatis soleh, kita ketemu Allah itu masih bisa menjawab al-Islam ya'lu walayah. Jadi ini beberapa intisor ya, intisor di madhabi Syekhina. Saya memang tidak mempersiapkan khusus, tapi memang saya sudah lama sekali menulis tentang itu. Dan beberapa kali saya talaki sifahan dengan Mbah Mun, dengan Syekhina, dengan guru kita semua. Dan beberapa kali saya tanya, Yai, kenapa demikian? Mesti jawabnya Mbah Mun itu, terus pokoknya kata beliau ini, sanurihim ayatina fil afaq. Terus pernah saya tanya, itu saya ketemu di Medina, tak tanya, him itu rujuknya teng sinten, ya sapa wae. Mboten tiyang Islam tok, wong him kok wong Islam tok, ya sapa wae kata terus. Saya tanya lagi, niki model Mbah Karim napa Mbah Siber? Ya domber ya pokoke sapa wae. Karena masyhur beliau sering guyon kalau Mbah Siber itu ma'ruf. Kalau merujukkan domber itu ces pulang pakem. Kalau Mbah Karim terkenalnya pokoke mengkono-mengkono. So him ya mengkono-mengkono, wadhalika ya mengkono-mengkono, lahu ya. Dan kita tahu
Beliau murid Mbah Zubair, walidnya sendiri juga murid Mbah Karim. Selain nantinya juga muridnya Sayyid Alawi, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadil. Sehingga kita punya guyonan dalam karangan-karangan ulama internasional. Suatu saat ada orang Syiah sama orang Sunni itu berdebat. Ini barokahnya domirnya model Mbah Karim. Berdebatnya itu ayyuhuma afdal, Ali dan Abu Bakar ayyuhuma afdal. Yang paling afdal siapa? Yang satu Sunni, yang satu Syi'i. Kita tahu kan kalau yang Sunni mesti Abu Bakar, kalau yang Syi'i Ali. Si ulama ini pinter karena nggak mau resiko melihat orang debat. Jawabnya itu mangkanat bintuhu tahtahu. Itu semuanya keplok, padahal nggak tahu maknanya apa. Karena pikirannya orang Sunni ya kalau maknanya iman iku wong kanat kang ono sapa bintuhu anak wedok iman ku tahtahu ono ing bawahe Kanjeng Nabi. Berarti siapa? Abu Bakar, fa inna Aisyata tahta yadi Rasulillah sallallahu alaihi. Tapi perasaannya orang Syiah itu man iku wong kanat kang ono sapa bintuhu putrine Nabi ku tahtahu ono ing ngisore man. Berarti siapa? Ali, fa inna Fatimah tahta Ali. Itu semuanya keplok sama-sama nggak paham karena baru kayak mengkono tadi. Hu itu rujukannya kemana ya? Man kanat bintuhu tahtahu. Kamu merujukkan kemana kalau bintuhu? Sehingga yang Syiah ya puas karena dikira bintuhu itu siapa? Man iku wong kanat kang ana sapa bintuhu putrine Nabi ku tahtahu. Berarti siapa? Sayyidina Ali. Kalau ahli sunnah maknane man iku wong kanat kang ana sapa bintuhu putrine Abu Bakar iku tahtahu. Ana ing ngisore mengkono. Ya artinya siapa? Kanjeng Nabi. Berarti siapa? Ya Abu Bakar. Jadi ini penting sekali. Jadi saya membela mazhabnya guru kita Mbah Mun itu bukan karena sekedar kita muridnya atau ingin menyenangkan beliau itu enggak. Tapi satu tasdik sing al-qawahabi yang kita siap ketemu Allah dengan mazhab itu. Kita tentu tidak siap kan misalnya ditanya Allah kayak apa hegemoni Cina, hegemoni orang-orang fasik menguasai sekian perdagangan apa-apa. Dan itu bisa membeli jabatan, membeli pejabat. Kemudian kita tidak punya kiat supaya mereka itu tahtana, supaya mereka itu tahta syaukatina. Loh, saya ada politik, saya ada DPR, justru itu saya fair, hanya membela secara ilmu. Kalau saya ma'ruf amin mungkin Pak Dum wakil presiden gitu. Saya ini tidak ma'ruf amin. Saya benar-benar teman sampean yang nggak jelas ini. Tapi justru bagus nggak jelas. Ketok menusane. Jadi ini penting ini. Saya baca saja, saya tunjukkan beberapa halaman ini, terutama yang ma'arif supaya jelas. Ini di kitab saya cetakan Darul Fikr atau cetakan juga ada yang cetakan DKI, ada yang cetakan Toha Putra. Ini saya sebut 3 cetakan karena saya punya adat kalau kitab induk terutama yang membela Syekhina itu saya sampai punya 3 naskah. Jaga ini kalau ada naskah salah saya tahu. Di antara yang dikatakan Imam Ghazali dan sudah saya cek di sarahnya yaitu di Ithaf. Karena resikonya matan kadang dikritik apa? Syarah. Kita tahu kan misalnya takrib mengatakan mabid di Mina itu sunat, kemudian oleh syarah dibenarkan kalau itu apa? Wajib. Di antara yang dikatakan beliau Imam Ghazali adalah begini. Ini untuk anak-anak dan terutama ma'arif supaya di dokumen. Di Ihya saya itu juz 4 ya, juz 4 halaman 139. Tapi mungkin kalau nanti beda halaman ya dicarilah di babnya ikut kitab Sobri wa Syukri. Di sini ada kalimat, ada kata-kata atau ada kalam wa amal izzi wal jah fa bihi yatul insan an nafsi adulla wa dhaima. Terus di antaranya beliau mengatakan fa kama yahtajul insanu ila saqfin yaqfau anal matar wa jubbatin tadfau anhal barda wa qalbin yadfau dhiba an masyati fa yahtaju aidan ila man yadfau syarra bi an nafsi. Terus dalam sebuah naskah dikatakan kalau kezaliman saja punya satu backing dari aparat oknum tentu ya. Masa kesalahan tidak punya backing dari negara. Akhirnya nanti kita bingung. Yang orang-orang maksiat punya backing oknum misalnya. Yang orang soleh tidak punya backing. Sehingga pertunjukan maksiat semudah itu muncul ketika mau ada pengajian. Susah karena kita dengan waliul amri berhadapan. Tapi barokahnya Mbah Mun, barokahnya banyak ulama. Kita punya adat nggak berhadapan-hadapan dengan waliul amri
Sehingga kita mudah mengadakan pengajian, bahkan di semua departemennya ada masjid, di lembaga-lembaga kampus besar juga ada masjid, di mana-mana ada masjid dan ada pengajian.